Sekarang gue minta, lo semua minta maaf sama dia. Buruan! Iya. Saya minta maaf, Amira. Ya Allah, ini foto tangan ibuku. Dengan adanya foto ini, pasti lebih mudah aku untuk mencari ibu. Seharusnya Anda tahu, laki-laki malang itu laki-laki yang dibunuh oleh Anda. Dia ayah saya. Ya Allah, aku seperti memeluk anakku sendiri. Beginikah rasanya memeluk seorang ibu? Apakah engkau mengirimkan Bu Sandra untuk membuatku mengerti bagaimana kasih sayang seorang ibu yang sebenarnya? Bukannya kamu itu lagi PDKT ya sama Amira? Dan Amira itu pembantu di rumah aku. Dia juga sering kok bantu-bantu di kafe mamaku. Masa sih kamu lupa? Itu Amira. Dia sudah kembali dan akan menjadi pewaris tunggal keluarga Sandra. Mas Johan? Mas? Mas? Kemana Mas Johan? Seharian kok bisa nggak lihat dia? Di rumah nggak ada. Di kantor nggak ada. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama suamiku. Angkat dong, Mas. Ya Allah, ada apa? Mas, kenapa sih? Kok kayak gini? Cerita dong. Itu Amira, Mita. Amira itu adalah anak kandung Sandra. Amira? Kok bisa? Iya, saya juga baru tahu tadi siang. Saya lihat foto ayahnya yang sudah meninggal itu. Foto itu adalah Hasan, mantan suami Sandra yang saya ceritakan sama kamu itu. Kok bisa, Mas? Setelah sekian lama Bu Sandra dan anaknya berpisah? Saya juga nggak tahu. Saya bahkan nggak tahu kalau mereka berdua masih hidup. Kita harus bertindak cepat, Mas. Kita harus memisahkan ibu dan anak itu sebelum mereka tahu identitas masing-masing. Kita kan nggak mau nasib buruk menimpa kita. Ya kan? Pilihannya ada dua. Menyingkirkan Amira atau kita yang tersingkir. Tapi kalau aku jadi kamu sih, aku nggak mau tersingkir. Karena selama ini aku udah bersusah payah membangun perusahaannya Sandra. Saya juga sependapat sama kamu, Mita. Jadi, saya harus bagaimana? Mendingan kamu sekarang pulang, istirahat, dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Amira! Iya, Lia. Ada apa? Lelet banget sih lo. Hah? Nih, Astagfirullahaladzim. tuh, bersihin sepatu gue. Kakak tuh nggak sopan banget sih ngasihnya. Anak kecil tau apa sih? Hah? Emangnya dia tuh siapa? Sampai-sampai kakak harus sopan sama dia? Lagian dia juga tinggal di sini gara-gara mama itu kasihan sama dia. Udah, Ri. Kakak nggak apa-apa kok.
yang bersih ya. Gue nggak mau ada sedikit pun kotoran nempel di sepatu gue. Awas lo. Iya, Lia. Ya Allah, aku harus sabar ngadepin Lia. Demi Tante Yasmin yang udah nolong aku dan membiarkan aku tinggal di sini. Kerjaan seperti ini cuma kerjaan yang kecil buat aku. Ini Lia sepatunya, kamu boleh cek dulu menurut kamu bersihnya cukup apa enggak? Yeay, Kak Amira hebat. Nih, aku punya hadiah karena kakak udah ngebersihin sepatunya Kak Lia. Riri, kamu itu nggak boleh kebiasaan ngasih-ngasih hadiah ke pembantu. Mereka bisa GR tau. Kak Amira bukan pembantu. Ya terserah apa kayak namanya pembantu kayak apa kayak yang jelas. Dia itu bukan saudara kita. Dan dia cuma numpang tinggal di sini, ngerti kamu? Tolong ya, jangan mentang-mentang adik saya masih kecil terus kamu bisa bego-begoin dia. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Hello, lo denger gak sih? Atau jangan-jangan lo gak ngerti ya bahasa Indonesia? Hah? Jawab dong lo denger. Kak Lia, jangan marah-marahin Kak Amira terus dong. Kamu tuh gak ngerti apa-apa, diem. Amira. Waduh, gawat nih. Aku harus ngamanin Kak Amira. Yuk Kak, kita ke kamar. Ma, semenjak Mama baik-baikin Kak Amira, dia tuh semakin melunjak tau gak sih, Ma? Masa dia gak kerja sekalipun di rumah? Kerjaannya cuma tidur aja. Aku tuh gak tahan deh, Ma, ngeliatnya. Biarin aja. Mama kan udah bilang sama kamu, dia itu adalah mesin uang buat kita. Jadi, simpen aja marah kamu itu. Tapi kan, Mama! Ngadu sama Mama sama aja lagi. Nggak ada hasilnya. Awas aja lo, Amira. Gue bakal bikin lo nggak betah di rumah ini. Lihat aja. Papa. Papa? Pak? Dari mana aja? Itu tadi ketemu sama teman-teman lama, terus ngobrol lah sana sini. Pas sadar-sadar udah buka puasa. Sempet ketemu sama Amira nggak? Kok Sandra tahu tadi aku ketemu sama Amira? Atau jangan-jangan anak itu sudah ngadu semuanya ke Sandra? Kok ditanya nggak jawab sih? Ya udah Papa nggak perlu jawab karena Mama sudah tahu jawabannya. Tadi Amira terlihat gelisah terus, menjauhi Mama dan juga menjauhi Reza. Papa sebetulnya nggak perlu ngelakuin itu sama dia. Jadi dia ngadu sama Mama. Dasar anak kampung. Sekarang Papa tahu tujuan dia mendekati keluarga kita. Dia mau uang. Cuma uang. Amira tuh bukan gadis seperti itu, Pak. Amira itu gadis yang santun, dia tahu batas-batas agama. Dan dia mendekati Reza itu bukan karena uang. Mama ini sok tahu. Papa paham betul sifat-sifat cewek kampung seperti dia. Mama jangan buta cuma karena kasihan melihat nasib dia. Nah, sekarang terbuktikan. Dia ini sedang mendekati Reza. Tujuannya apa? Itu, uang. Mungkin memang banyak gadis-gadis di luar sana yang mendekati Reza karena uang. Tapi itu bukan Amira. Papa tahu nggak? Amira baru saja memberi hadiah Al-Quran ayahnya ke Reza. Kita aja orang tuanya belum tentu melakukan hal itu. Dan Papa lihat sendiri kan hasilnya. Reza sekarang jauh lebih baik. Mama yakin itu karena pengaruh Amira. Jadi
Jadi Papa jangan punya dugaan seperti itu sama Amira. Pokoknya Papa nggak usah khawatir sama Amira. Amira itu gadis baik-baik dan dia tidak mungkin melakukan hal itu kepada kita. Ya. Reza mana ya? Itu Al-Qur'annya. Papa. Lagi ngapain, Pak? Ini lihat Al-Quran pemberian Amira. Yang ini kan? Iya, betul. Pak, Mama mau bicara. Kita bicara di ruang kerja yuk. Boleh. Pak, Mama tuh mau bicarain soal cabang farmasi kita yang ada di Jakarta Selatan. Di sana tuh stok obat selalu habis. Padahal permintaannya banyak. Nih, Papa lihat sendiri laporannya. Pak, Papa tuh dengerin apa enggak sih? Iya. Saya dengerin, Mama. Kok tegang begitu? Papa lagi nggak ada apa-apa kan? Aduh, ini sebaiknya kita bicarakan besok pagi saja. Papa badannya capek banget, mau istirahat. Ya udah, Papa istirahat aja ya. Besok kita bicara lagi. Papa selesai dulu kerjaannya. Gimana ya fotonya? Gawat. Kalau sampai Sandra lihat foto itu, bisa hancur berantakan semuanya. Permisi, Pak. Kamu itu bikin kaget aja. Maaf, Pak. Bapak sedang cari apa? Nggak ada apa-apa. Cuma tadi saya bawa berkas dari kantor sama foto, terus jatuh di mana ya? Saya tadi nemuin, Pak. Waktu saya nyapu di bawah tempat tidur. Mana fotonya? Mana fotonya sini? Maaf, Pak. Barusan aja saya kasihkan Ibu Sandra. Apa? Aduh, kenapa kamu kasih foto itu ke Sandra? Maksud saya, apa dia terima langsung dari kamu, terus dia lihat fotonya? Enggak, Pak. Tadi saya ke kamarnya, tapi Bu Sandra nggak ada. Jadi saya taruh di atas meja. Syukur. Tapi saya udah kasih tahu Bu Sandra kalau saya ngasih foto itu di atas meja. Selamat malam. Ya, saya sendiri.
Oh, sebentar. Ada nih suratnya di saya? Iya, terima kasih. Loh, kok fotonya nggak ada di sini? Jatuh. Mama cari apa sih? Itu loh, Pak. Tadi di sini ada foto. Mama mau ambil, terus ada telepon. Mama balik lagi, fotonya udah nggak ada. Alah, Mama salah lihat kali. Ya sudah, nanti Papa tanya sama Parmi dia taruh di mana. Sekarang Mama istirahat aja, tidur. Nanti kan kita mau makan sahur. Iya deh. Malam ini saya beruntung lagi. Tapi Amira tidak bisa dibiarkan menghantui hidup saya terus-menerus. Dia harus disingkirkan secepatnya. Ya ampun. Amira! Amira, kamu nggak apa-apa sayang? Tante, kaki aku kena pecahan beling, Tante, dan mata aku perih banget, Tante. Ya ampun. Kenapa jadi bisa begini sih? Amira, ini baru permulaan buat gue. Gue bakal bikin lo sial terus di rumah ini. Kita lihat aja, sampai kapan lo bisa tahan tinggal di rumah gue. Ini lagi. Ini siapa lagi nyalain kipas angin di dapur? Amira, sebentar ya. Tante ambilin obat dulu. Sebentar aja.
Amira, kamu gak apa-apa? Enggak, Mbak Sumi, aku nggak apa-apa. Amira. Masya Allah. Ya Tuhan. Amira! Mama. Bu Sandra? Bu Sandra? Bu Sandra? Bu Sandra? Mama! Mama! Ma! Ma! Tolong! 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 Ma! Ma bangun, Ma! Reza, ini gimana, Reza? Bu Sandra? Bu Sandra bangun, Bu Sandra bangun! Ma! Ma bangun! Tolong! 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 Mama! Ma! Ma bangun, Ma! Ma! Bu Sandra? Bu Sandra? Ma! Ma bangun, Ma! Ma! Ya tertabrak bukan Amira. Gagal. Bu Sandra sadar, Bu. Ya, Bu Sandra. Bu Sandra. Ma bangun, Ma! Ma! Ma bangun! Kamu ngapain, Za? Aku catat nomor plat mobil itu. Hah? Bu Sandra sadar, Bu. Bu Sandra. Alhamdulillah Bu Sandra udah sadar. Bu Sandra. Mama, Ma ini Reza, Ma. Ma. Ya, Za, mendingan sekarang kamu bawa Ibu Sandra ke dalam, Za. Tolong bawa dia, Za. Tolong sekarang, Za. Pak, tolong Pak, tolong bawa sekarang juga, Pak. Reza!
Ma, kita ke rumah sakit ya. Aku udah telepon ambulan. Mama nggak apa-apa, Res. Cuma keserempet. Maafin saya, Bu. Ini semua kesalahan saya. Lo selalu buat masalah ya? Lo tuh bodoh banget sih. Kalau nyokap gue kenapa-napa gimana? Res. Aku kesel, Ma. Ada cewek sebodoh dia. Maafin saya, Bu. Ini semua kesalahan saya. Amira! Waduh, kenapa semua orang jadi ngeliatin begini ya? Ngeliatin saya kok kayak ngeliatin teroris. Cabut aja deh. Waduh, nah lo. Coba belin lagi nongol nih. Bentar lagi pasti marah-marah dia sama gue deh. 1, 2, 3. Kamu tuh bisa hati-hati gak sih kalau jalan? Badan kamu tuh yang segede lemari ini bisa bikin orang bahaya, tau gak? Justru saya ya yang punya badan segede lemari ini nggak apa-apa kalau nggak hati-hati, ketabrak bulldozer juga selamat. Situ dong yang badannya kerempeng yang hati-hati. Percuma tau gak? Berantem sama kuli kayak kamu. Percuma tau nggak berantem sama cewek kebebel kayak kamu. Res, ini bulan puasa. Gak pantas kamu bicara begitu sama Amira. Tapi, Ma, dia hampir celakain Mama. Yang nyelakain Mama tuh orang yang gak bertanggung jawab, yang nyerempet Mama. Bukan dia. Enggak, Ma. Reza, Mama tuh mengajarkan kamu untuk jadi laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, dan tahu tata krama. Kamu harus minta maaf sama Amira. Kalau kamu nggak minta maaf, Mama yang akan minta maaf. Iya, Ma. Reza akan minta maaf sama dia. Tapi semua ini demi Mama. Tante nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa. Nggak usah dikhawatirin ya, Faye. Amira. Si kumis makan kedondong. Jangan nangis dong. Nggak lucu ya? Aku emang salah, Mbak Sumi. Aku hampir aja membuat Ibu Sandra meninggal karena kecelakaan itu. Aku salah, Mbak Sumi. Ya tapi kan sekarang alhamdulillah Bu Sandra udah baikan. Kamu jangan nyalain diri sendiri juga. Jangankan kamu ya yang nggak salah, saya aja nih kalau udah jelas-jelas salah, pantang nyalain diri sendiri. Ya kan? Kalau semua orang udah nyalain saya, terus yang ngebelain saya siapa kalau bukan diri sendiri? Ah, bener nggak? Amira! Aduh, Mbak Sumi lupa nih, masih banyak banget yang mesti diberesin di dapur. Mbak balik ke kafe duluan ya. Mbak Sumi, aku ikut sama Mbak Sumi. Sebentar, gue mau ngomong sama lo. Udah. Wah, Mbak duluan aja ya. Gue mau minta maaf sama lo. Iya, semua ini gue lakuin demi nyokap gue. Kamu minta maaf ke aku, bukan dari hati nurani kamu. Tapi karena suruhan mama kamu, iya. Ya iyalah, nyokap gue yang suruh gue untuk minta maaf sama lo. Dan gue mau minta maaf sama lo. Lo mau maafin gue kan? Kalau cara kamu minta maaf kayak gini, aku nggak bisa maafin kamu. Permisi. Heh, jadi gue mau ngelakuin apa untuk minta maaf sama lo? Sujud di kaki lo gitu? Heh, lo punya kuping gak sih? Gue belum selesai ngomong.
Nih, pegang tanganku. Ih, aduh, cepetan. Minggir. Gua gak akan minggir. Kalau mau maafin gua, jangan ketemu nyokap gua. Kamu punya kesempatan dalam kesempitan. Aduh, Reza minggir. Ya iyalah. Reza, kamu minggir. Minggir gak? Enggak. Sampai lo janji dulu sama gua. Ya udah, tapi sekarang kamu minggir. Sama dulu. Reza. Waduh. Aduh. Aduh. Amira. Bu, Ibu Sandra jangan banyak gerak dulu, Bu. Ibu cuma mau coba, Amira. Apakah keadaan ibu parah atau enggak? Bismillah, mudah-mudahan. Ya. Awas, Bu. Alhamdulillah. Ternyata ibu bisa duduk. Ibu nggak apa-apa, Amira. Seharusnya Ibu ke dokter, Bu. Kamu nggak usah khawatir, Amira. Ibu kan sudah bilang ibu nggak apa-apa. Kamu sudah ketemu Reza? Saya minta maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu udah mau ngorbanin nyawa Ibu untuk nolongin saya. Saya nggak tahu, Bu, kalau Ibu nggak nolongin saya. Amira, Ibu melakukan semua ini karena Ibu sudah merasa kamu seperti anak Ibu sendiri. Dan alhamdulillah, Allah menyelamatkan nyawa Ibu. Itu tandanya Allah meridhoi apa yang Ibu lakukan untuk kamu. Memang, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Iya, Bu. Ya Allah, kalau saja dia adalah anakku, Amira.
Amira. Iya, Bu. Kamu dipanggil Bu Sandra lagi tuh. Baik, Bu. Amiranya mana? Kok malah Tante Mita sih yang keluar? Tante Mita! Tante Mita! Faye? Makanya kalau jalan hati-hati. Tante nih. Tahu lagi jatuh, bukan dibantuin malah ngeledekin. Aduh, sakit. Anda ini gimana sih? Gagal membunuh anak itu tapi malah mencelakakan istri saya. Jangan salahin saya dong, Pak. Salahin istri Bapak yang udah nolongin anak itu. Dan kali Bapak awasin istri Bapak ya, Pak. Anda berani melawan saya. Saya yang membayar Anda. Saya bukan melawan Bapak. Oke, Pak. Saya janji nggak akan gagal lagi untuk ngabisin anak itu. Dia cuma beruntung aja malam ini. Dan kali nggak akan. Aduh. Kok kamu bisa begini sih? Aku nggak tahu, Za. Kayaknya ada yang ngerjain aku deh. Cuman aku nggak tahu siapa. Mungkin si cewek kampung itu. Di sini siapa lagi coba yang kamu kalau bukan dia? Kenapa sih? Selalu cewek kampung itu yang bikin masalah. Amira dari tadi sama Mama, Za. Pasti bukan Amira yang melakukan hal kampungan seperti itu. Terima kasih, Bu. Kamu nggak perlu terima kasih, Amira. Ibu kan mengatakan yang sebenarnya. Saya permisi pulang, Bu. Kamu nggak mau peluk ibu dulu sebelum pulang?